Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Rob itu sang pencipta yang menciptakan alam semesta. Di Al-Fatihah dikatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Di surat Anas dikatakan Qul a'udzu birabbin nas. Rabb itu yang menciptakan alam semesta. Kalau seseorang mengatakan Rabb-nya Allah, dia mengatakan yang menguasai alam semesta ini Allah, tetapi dia tidak mengamalkan syariat Allah, maka dia belum masuk Islam. Seperti itu. Tetapi kalau dia sudah mengatakan Rob saya itu Allah, Malik saya itu Allah, Raja saya itu Allah, dan dia menjalankan syariat, maka dia sudah Islam. Jadi di surat Anas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Malik atau raja itu kalau di Indonesia namanya presiden. Kalau presiden itu mengatakan kamu harus bayar pajak, ya bayar pajak. Kalau tidak mau bayar pajak ya silakan pergi dari Indonesia. Begitu juga dengan Allah. Kalau Allah menentukan sholat fardu itu 5 kali, ya kamu harus sholat. Kalau tidak mau ya silakan cari dunia yang lain, bukan di bumi ini. Karena alam semesta ini, bumi ini yang menciptakan Allah. Cari ya Tuhan lain selain Allah dan tinggal di situ diciptaannya. Tapi apakah kita cukup sampai di situ? Sebenarnya yang diharapkan oleh Allah bukan hanya seperti itu. Maka ketika kita bersyahadat, kita berikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ilah bukan malik. Jadi bukan hanya la malika illallah, tapi la ilaha illallah. Nah, ilah itu apa? Di surat Anas kita lanjutkan di ayat keempat dan seterusnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi ilah ini berkaitan dengan rasa. Karena was-was yang ditiupkan ke hati manusia ini rasa. Maka kita harus bisa mengolah rasa. Ada orang yang sholat mengikutkan rasa syahdu, rasa sedih, rasa sendu. Tetapi kalau saya lebih suka mengikutkan rasa senang, rasa damai, rasa syukur. Kenapa? Karena saya diberi karunia bisa sholat, ini saya senang. Ketika saya sholat, maka saya ungkapkan rasa senang kepada Allah. Seperti itu. Jadi kalau Anda sholat tanpa perasaan Allah, maka sholat Anda ini hanya sebatas melaksanakan syariat, hanya sebatas ubudiyah, penghambaan kepada Allah. Anda sebagai orang Indonesia, Anda menghormat pada Presiden Indonesia. Anda sebagai hambanya Allah, Anda ya kan beribadah atau menghormat kepada Allah, ubudiyah. Ini kurang maksimal. Kalau mau maksimal harus ada rasa.
Maka ketika Anda itu sholat dengan perasaan seneng, kenapa seneng? Karena Anda mencintai Allah, maka level Anda sudah bukan ubudiyah, tapi level Anda adalah melaksanakan yang namanya uhubbillah, cinta kepada Allah. Kalau ngomong cinta ya ada rasa. Sama seperti Anda ketika dulu waktu masih pacaran, Anda dari jauh melihat pacaran itu ada rasa greng, itu rasa. Maka ketika Anda sholat seharusnya seperti itu, ada rasa. Nah, ada orang sholat dengan rasa sendu, rasa sedih ada, rasa yang lain-lain juga ada. Tetapi kalau saya lebih suka rasa seneng karena mencintai Allah, rasa seneng karena bertemu Allah, rasa seneng karena bersyukur sudah dikaruniai bisa sholat. Ini kalau saya. Dan ini sebenarnya sesuatu manajemen yang luar biasa. Dalam konteks bahwa Allah tidak akan menguji seseorang di luar kemampuannya. Saya bahas ini kemampuan. Kemampuan itu apa? Kemampuan itu kebiasaan. Seorang petani biasa nyangkul sawah. Seorang tukang batu biasa nyangkul semen pasir. Kalau ditukar, tukang batu suruh nyangkul sawah, baru nyangkul 3 jam, pinggangnya sudah sakit. Begitu juga petani, kalau dia suruh nyangkul semen pasir 3 jam, pinggangnya sudah sakit. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Berarti petani itu punya kemampuan nyangkul sawah karena terbiasa. Tukang batu biasa kuat nyangkul semen pasir kan terbiasa. Kemampuan ini kebiasaan. Dan Allah yang menilai manusia itu dari hatinya, bukan dari fisiknya. Kembali lagi, berarti kemampuan hati itu apa? Kemampuan itu kebiasaan hati. Kemampuan ini adalah kebiasaan hati. Maka ini diperhatikan. Kalau Anda ini masih susah, masih sedih, dalam arti mencari penghasilan, mencari uang sangat susah, sampai kadang-kadang meninggalkan sholat, ya berarti kemampuan Anda itu memang sedih, kemampuan Anda itu susah. Jadi Allah itu menilai hati Anda. Hati Anda itu mampu bersedih, maka diberi ujian sedih. Hati Anda itu mampu bersusah diri, maka Allah akan memberi ujian berupa kesusahan. Kalau Anda terbiasa hatinya itu senang, syukur, gembira, qanaah, maka Allah akan menilai Anda itu mampu dalam hal bidang seneng, dalam hal bidang syukur. Maka Allah akan memberi ujian atau cobaan berupa kesenangan di mana Anda bisa bersyukur. Nah, sholat dengan perasaan seneng, perasaan syukur ini akan membiasakan kita. Terus lakukan. Ditambah lagi zikir kita dengan perasaan seneng, zikir hari-hari kita, detik-detik kita zikir lakukan dengan perasaan seneng. Seperti itu. Maka hati Anda akan terbiasa dengan perasaan seneng. Dan kebiasaan itu ada suatu kemampuan. Berarti maka Allah akan menilai Anda mampu dalam bidang seneng, dalam bidang syukur. Sehingga cobaannya berupa cobaan seneng. Cobaan seneng itu seperti apa? Ya Anda sehat, anaknya jadi anak yang solehah, cerdas-cerdas, sekolah naik,
ya kan, penghasilan Anda tinggi, bisa bersedekah, ilmu Anda bermanfaat, banyak orang yang minta nasihat ke Anda, konsultasi ke Anda, berarti Anda itu dicoba dengan cobaan yang senang, yang bisa bersyukur. Kuncinya di sini saja sebenarnya. Jadi Anda ingin coba oleh Allah, diberi cobaan oleh Allah seperti apa itu tergantung Anda. Sesungguhnya Allah mengikuti prasangka hambanya. Kalau Anda itu berprasangka bahwa Allah itu pasti akan menguji Anda dengan kekayaan, dengan kebahagiaan, maka yang harus Anda lakukan membiasakan diri dengan perasaan senang, perasaan bersyukur. Anda mampu, pasti. Kenapa? Karena Allah itu hukum Allah. Jadi Allah tidak akan menguji seseorang di luar kemampuannya, itu hukum yang Allah tetapkan untuk dirinya. Jadi hukum yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah mengikuti prasangka hambanya, ini hukum yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri. Tapi kalau perkataan Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku akan mengabulkan doamu. Ini ada kata-kata niscaya, ini berkaitan dengan sifat jaiznya Allah, terserah Allah, seperti itu. Jadi coba lakukan dengan perasaan senang, perasaan bersyukur, sholat Anda, zikir-zikir Anda. Terus kalau mau agar Anda ini sarafnya terbiasa dengan perasaan senang, perasaan syukur, lakukan yoga kesehatan. Videonya ada di YouTube. Curahkan perasaan Anda itu dengan perasaan senang, walaupun itu istighfar, astagfirullahaladzim itu, tapi jangan bersedih. Anda bisa nggak istighfarnya dengan perasaan senang? Kenapa? Karena yakin Allah pasti mengampuni dosa Anda. Syaratnya memang Anda akan bertobat, memperbaiki diri, ini syarat. Tapi keyakinan bahwa akan mengampuni dosa Anda, pasti mengampuni dosa Anda, ini luapkan dengan perasaan senang. Astagfirullahaladzim, ini perasaan senang. Jadi yoga kesehatan itu lakukan dengan perasaan senang. Cukup 15 menit sebelum tidur. Akan membuka semuanya, baik berupa pintu rezeki berupa uang, pintu rezeki berupa ilmu yang manfaat, pintu rezeki berupa nasihat, pintu rezeki berupa doa yang makbulan, semuanya dibuka. Nah, sedikit dari saya, kalau Anda itu melakukan juga kesehatan, niatnya bukan semata-mata agar sehat, tapi niatnya juga, niat utamanya itu mengamalkan Al-Quran, niat utamanya itu meningkatkan keimanan, niatnya membuka pintu rezeki, niatnya juga biar sehat. Qabiltunya itu kirim Al-Fatihah ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekali, ke Sunan Giri Gresik atau Raden Ainul Yakin Gresik sekali. Qabiltu itu cuma saat penerimaan, setelah itu lakukan. Ya kan, walaupun tidak kirim Al-Fatihah tidak apa-apa. Seperti itu. Nah, videonya, linknya saya share di bawah video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.